Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Yuk Belajar Sains. Kali ini kita akan membahas soal kimia. Pertanyaannya, larutan asam asetat 0,1 molar sebanyak 100 ml mempunyai pH 3 jika 0,4 gram NaOH dicampurkan ke dalam larutan ini. Tentukan pH larutan yang terbentuk, di mana ml NaOH adalah 40. Kita tulis dulu reaksinya. Larutan asam asetat ini ya, CH3COH, kemudian dicampurkan NaOH, di mana CH3COH itu adalah asam lemah dan NaOH itu adalah basa kuat. Untuk penentuan caranya bagaimana, nanti kakak akan simpan di deskripsi video yang menjelaskan bagaimana cara mudah untuk menentukan asam lemah, asam kuat, basa kuat, dan juga basa lemah. Di sini kita tulis yang diketahuinya bahwa CH3COH 100 ml, kemudian molaritasnya itu adalah 0,1 molar. Kemudian untuk NaOH ml-nya 40 dan untuk masanya adalah 0,4 gram. Sekarang kita mencari mol terlebih dahulu dari asam asetat, yaitu rumusnya M dikali Pi. Nah, dibagi 1000 karena di sini yang diketahuinya mili. Apabila diketahuinya liter, jadi tidak perlu dibagi 1000. Molaritasnya 0,1 dikali 100, kemudian dibagi 1000, hasilnya adalah 0,01 mol. Untuk NaOH kita juga cari molnya. Rumusnya adalah gram dibagi ml, di mana gramnya adalah 0,4 gram, kemudian ml-nya 40. Hasil pembagiannya adalah 0,01 mol. Nah, di sini sama jumlahnya. Kemudian ketika direaksikan maka tidak ada sisa dari NaOH ataupun CH3COH. Jadi di sini kita menggunakan rumus pH untuk garam. Sebelumnya kita mesti mengetahui juga bahwa sifat yang menang itu adalah sifat yang kuat. Di sini siapa yang kuat? Ya, basa kuat. Maka kita pakainya OH. Selanjutnya di sini 0,01 mol ini kita harus ubah ke dalam milimol. Jadi tinggal dikali 1000, jadi hasilnya adalah 10 milimol. Rumusnya yaitu kita menggunakan trik asik nih. Rumusnya karena yang menang adalah yang kuat yaitu basa, berarti rumusnya adalah OH- sama dengan KW per Ka, kemudian dikali dengan milimol terbesar dibagi dengan volume total. KW itu adalah tetapan, jadi sudah pasti nilainya. Untuk Ka kita harus menentukan terlebih dahulu dengan cara di sini kan diketahui bahwa pH-nya 3. Kita punya rumus yaitu pH sama dengan min log H+. Maka untuk mencari H+ adalah 10 pangkat min pH. Maka 10 pangkat min 3. Rumus kemudian ada H+ sama dengan Ka dikali dengan molaritas asamnya. Nah, Ka itu adalah 10 pangkat min 3, kemudian molaritasnya yaitu yang ini ya, 0,1 molar. Jadi hasilnya, ini akarnya akar dari sini kita pindah jadi kuadrat ya. Barulah dimasukkan nilainya. H+ yang ada 10 pangkat min 3, kemudian dipangkatkan 2, Ka-nya itu yang kita cari, kemudian dikali dengan 0,1. Selanjutnya, Ka berarti min 3 dikali 2 hasilnya 10 pangkat min 6, 0,1 bisa diubah jadi 10 pangkat min 1, kemudian pindah ruas jadi pembagian, hasilnya ini. Jadi Ka sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 1. Hasilnya min 6 dikurangi min 1. Min jadi plus ya. Jadi hasilnya min 6 ditambah 1, hasilnya adalah 10 pangkat min 5. Ini nilai Ka. Barulah kita masukkan ke rumus trik asiknya, di mana KW adalah tetapan yaitu 10 pangkat min 14, lalu Ka-nya sudah kita dapat 10 pangkat min 5, kemudian untuk milimol terbesar karena di sini sama ya, 0,01 dan kita sudah ubah yaitu 10 milimol. Kalau ada yang lebih besar maka kita pakainya yang terbesar ya. Kita pakai 10 milimol, kemudian
dibagi dengan volume total. Nah, volume total di sini adalah yang ini nih ya. Jadi larutannya ketika ditambahkan 0,4 gram NaOH, kita anggap dia tidak mengubah volume larutannya. Jadi tetap 100 ml ya. Yaitu dibagi 100, maka hasilnya 10 pangkat min 14 dikurangi min 5, kemudian 10 dibagi 100 adalah 0,1. 10 ini min ya, jadi plus di sini. Kemudian juga di sini min 14 ditambah 5 hasilnya min 9. 0,1 ini kita ubah jadi 10 pangkat min 1. Dan kalau perkalian pangkatnya maka ditambah. Min 9 ditambah min 1 hasilnya min 10. Nah, hasil akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Lalu kita mencari pOH, di mana pOH itu rumusnya min log OH min. Min log OH-nya kita masukin yaitu 10 pangkat min 5. Hasilnya jadi 5 min log 1. Di sini log 1 itu bernilai 0, jadi sama dengan 5. Selanjutnya untuk mencari pH tinggal 14 dikurangi pOH, di mana pOH-nya ada 5, jadi 14 dikurangi 5 adalah 9. Jadi jawabannya 9. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.